Shalom dan selamat pagi anak-anak. Tajuk pembelajaran kita hari ini adalah Yakub menjadi Israel. Ayat hafalan terdapat pada Kejadian 12 ayat 2. Aku akan memberkati kamu dan kamu akan menjadikan suatu keberkatan. Di padang belantara yang luas dan sunyi itu, terlihat gumpalan debu yang besar yang kelihatannya bergulung-gulung ke hadapan. Rupa-rupanya, sebuah rombongan besar sedang berjalan dari kota Haran menuju ke sungai Yordan. Ada banyak lembu, kambing, dan domba berjalan perlahan-lahan. Para gembala terus memantau dengan hati-hati demi memastikan tidak ada yang ketinggalan di belakang. Dalam rombongan itu juga terlihat unta-unta yang tinggi yang turut mengangkut barang dan orang. Para ibu yang menggendong anak-anak kecil duduk di atas unta. Keldai-keldai juga mengangkut barang-barang dari satu keluarga besar dan kaya. Siapakah mereka? Inilah rombongan keluarga Yakub yang meninggalkan Haran untuk kembali ke kampung halaman mereka di Kanaan. Allah telah berfirman kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada keluargamu, dan aku akan menyertaimu." Yakub takut bertemu Esau. Rombongan itu berhenti di tebing sungai Yordan. Para ibu turun dari unta dan mengawasi para hamba perempuan yang memasak untuk semua orang. Para gembala membawa ternakan ke sungai untuk minum air. Yang lain pula memasang kemah supaya mereka dapat bermalam di situ. Setiap orang nampak gembira. Ada yang tertawa dan ada yang bergurau. Tetapi di manakah Yakub? Dia tidak kelihatan di antara mereka. Yakub telah menghilangkan diri untuk bersendirian bergerak ke sana kemari, berjalan ke hulu dan ke hilir dengan cemas. Apakah yang membebankan hatinya? Dia sedang memikir tentang apa yang akan terjadi apabila dia berjumpa dengan Esau. Dia masih terbayang muka Esau yang geram penuh kemarahan dan kebencian ketika Yakub menipunya sekitar 20 tahun yang lalu. Adakah Esau akan coba membalas dendam terhadap Yakub, Lia, Rahel, dan anak-anaknya? Aku harus tahu bagaimana sikap Esau terhadapku. Yakub memutuskan. Dia memanggil beberapa orang hamba yang dapat dipercayai. Pergilah ke Seir dan bawa laporan kepada abangku Esau. Katakan kepadanya, hambamu Yakub hidup cukup lama sebagai orang asing di rumah Laban. Sekarang dia memiliki lembu, keldai, domba, dan ramai hamba lelaki dan perempuan. Dia menyampaikan salam dan meminta belas kasihan dari Tuan. Hamba-hamba itu pun pergi, tetapi hati Yakub masih tetap tidak tenang. Waktu berlalu sangat perlahan baginya. Kira-kira apakah berita yang akan dibawa oleh hamba-hambanya? Akhirnya para utusan pun kembali. Gerak langkah mereka yang begitu cepat membuat hati Yakub berdebar-debar. Sebelum mereka sampai kepada Yakub, mereka mula berteriak, "Sukar dipercayai, Esau sudah datang menuju kepada kami. Dia datang diiringi 400 orang. Apa tujuan mereka untuk datang? Apakah dia belum terima pesanan yang kamu sampaikan?" Yakub bertanya dengan perasaan yang lebih tertekan lagi. Esau tidak menjawab sepatah kata pun, jawab hambanya. Yakub bergelut sepanjang malam. Hamba-hamba pun pergi untuk beristirahat dan Yakub masuk ke kemahnya. Dia tahu bahwa Allah sahaja yang dapat menyelesaikan masalahnya. Maka dia mula berdoa, "Ya Allah datuku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu, kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Aku tahu aku tidak layak menerima berkat-Mu. Apabila aku pergi ke Haran 20 tahun yang lalu, aku menyeberang sungai ini dengan membawa hanya sebuah tongkat, dan sekarang aku memiliki banyak binatang ternakan. Namun demikian, lepaskanlah aku daripada tangan Esau abangku, karena aku takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang untuk menyerang aku serta para ibu dengan anak-anak mereka. Bukankah engkau pernah berfirman, aku pasti berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu tidak terhitung bagaikan pasir di laut banyaknya?
Yakub keluar dari kemahnya. Dia pergi memeriksa binatangnya dan memilih yang terbaik sebagai hadiah kepada Esau. Dia memutuskan bahwa hamba-hambanya harus pergi dengan segera mengambil binatang yang sudah dipilih untuk diberikan kepada abangnya, sementara menyampaikan salam dari Yakub. Lalu Yakub mengambil Lea dan Rahel dan semua anak-anaknya menyeberangi sungai Yabok. Dia tinggalkan mereka di sana dengan hamba-hambanya. Tetapi dia kembali ke seberang sungai Yabok. Dia mahu bersendirian. Matahari sudah terbenam. Di malam yang gelap itu, Yakub khawatir terhadap dirinya. Adakah dia bersendirian? Tidak. Allah melihat semua ketakutan dan kebimbangannya. Dia juga telah mendengar doa Yakub. Pada malam itu Allah bertemu dengan Yakub. Allah telah memberkati Yakub dalam mimpinya di Betel, dan Allah telah berfirman kepadanya. Tetapi malam ini Allah datang dan bergelut dengan Yakub. Allah mahu menunjukkan kepada Yakub siapa Yakub sebenarnya dan siapakah Allah. Sepanjang malam, seorang lelaki bergelut dengan Yakub, tetapi Yakub tahu bahwa orang itu adalah Tuhan. Apabila lelaki itu melihat betapa dia tidak dapat mengalahkan Yakub, dia pun memukul pangkal paha Yakub sehingga terseliu. Tetapi Yakub tidak mahu melepaskannya dengan berkata, "Aku tidak akan melepaskanmu, kecuali engkau memberkatiku." "Siapa namamu?" orang itu bertanya kepada Yakub. "Namaku adalah Yakub," dia menjawab dengan jujur. Segera orang itu menjawab, "Mulai sekarang namamu tidak akan dipanggil Yakub, tetapi Israel." Yakub sudah diampuni dan diangkat dengan nama baharu yang bermakna bergelut dengan Allah dan manusia dan menang. Lalu orang itu memberkati Yakub dan meninggalkannya. Apabila matahari terbit, Yakub berkata, "Di sini di Peniel aku bersemuka dengan Allah, tetapi nyawaku terselamat." Yakub berjumpa Esau. Matahari sudah terbit. Yakub sungai Yabok untuk kembali kepada keluarganya. Apabila dia sudah berkumpul dengan keluarganya, Esau dan orangnya sudah kelihatan dari jauh. Dengan segera Yakub mengumpulkan keluarganya. Dua hamba perempuan yaitu Zilpa dan Bilha berdiri paling depan bersama anak-anak mereka, kemudian Lea dengan anak-anaknya, dan terakhir sekali Rahel dengan Yusuf. Yakub sendiri memimpin rombongan dan berjalan di hadapan mereka. Rombongan Esau sudah semakin dekat. Sebelum kedua rombongan bertemu, Yakub sujud di tanah 7 kali. Apabila Esau melihat ini, dia berlari ke arah Yakub. Dia tidak mempunyai pedang di dalam tangannya, dan mukanya tidak kelihatan marah. Esau memeluk Yakub dan menciumnya. Mereka berpelukan sambil menangis. Permusuhan di antara mereka sudah berlalu begitu lama, seolah-olah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Lalu Yakub memperkenalkan keluarganya satu persatu, istri dan anak mereka masing-masing. Esau menerima pemberian dari Yakub berupa binatang ternakan dengan penuh ramah. Lalu Esau meninggalkan Yakub untuk pulang ke rumah dengan sendiri. Dia mengerti bahwa Yakub bersama anak-anaknya masih kecil dan sejumlah binatang ternakan tidak dapat berjalan dengan cepat seperti rombongannya. Mereka akan bertemu lagi di kemah Ishak, ayah mereka yang masih hidup. Tetapi ibu mereka Ribka sudah meninggal. Yakub memegang janjinya terhadap Allah. Dalam perjalanannya pulang, Yakub teringat janjinya kepada Allah yang harus dikotakan. Di Betel, di mana 20 tahun yang lalu dia berbaring dan bersemuka dengan Allah dalam satu mimpi, dia mendirikan sebuah mazbah. Di sanalah dia menaikkan ucapan syukur kepada Allah atas pertolongannya selama tahun-tahun yang berlalu. Dia tidak lagi memanggil Allah Abraham dan Ishak, tetapi Tuhan Allah Israel. Allah adalah Allah Yakub juga. Allah memberkati Yakub sekali lagi di Betel dan berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Sebuah bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan datang darimu, raja-raja akan berasal darimu. Tanah yang aku berikan kepada Abraham dan Ishak, aku berikan kepadamu dan keturunanmu." Lalu Yakub meninggalkan Betel untuk melawat ayahnya Ishak. Ketika sedang dalam perjalanan, sesuatu telah terjadi yang membuat Yakub sangat sedih. Rahel meninggal dunia selepas melahirkan seorang lagi anak lelaki untuk Yakub. Anak itu dinamakan Benjamin. Bayi Benjamin sempat dipeluk dan digendong oleh Ishak datuknya. Tetapi akhirnya Ishak yang sudah tua juga meninggal dunia. Yakub dan Esau menguburkan ayah mereka dengan damai sejahtera di antara mereka.
Demikian cerita Alkitab hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak, dan Tuhan memberkati.